괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Imro'ah Salsabila. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri, tepatnya di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi hadis, yaitu menjelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari segi kuantitasnya dulu. Kalau kita berbicara mengenai kuantitas, berarti kita membahas mengenai banyak atau tidaknya perawi yang meriwayatkan suatu hadis. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Secara bahasa yang artinya datang berturut-turut, tidak ada jarak atau celah. Kalau secara istilah yaitu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan. Hadis mutawatir adalah hadis yang benar-benar diterima oleh seorang perawi, baik melalui pendengarannya ataupun penglihatannya dari Rasulullah SAW. Selain itu, jumlah yang meriwayatkan atau menerima sangat banyak sekali. Berikut syarat-syarat hadis mutawatir. Pertama yaitu disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca inderanya sendiri. Syarat yang kedua, jumlah perawinya harus mencapai ketentuan. Biasanya minimal itu 10 perawi per tobaqot. Tapi ini ada yang berpendapat 4 perawi per tobaqot, ada yang berpendapat 5, ada bahkan yang berpendapat 20. Syarat yang ketiga yaitu adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tobaqot atau tingkatan selanjutnya. Pembagian hadis dari segi kuantitas yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 perawi atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Jumlah hadis ahad ini lebih banyak daripada hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad ada 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Yang pertama masyhur. Masyhur artinya terkenal. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur ini minimal ada 3 perawi di setiap tobaqotnya. Yang kedua yaitu hadis aziz, yang minimal ada 2 perawi di setiap tobaqotnya. Kalau tadi kan masyhur minimal 3 di setiap tobaqotnya. Kalau aziz ini minimal 2 perawi per tobaqot. Dan yang terakhir yaitu gharib. Gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Gharib dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian hadis dari segi kualitasnya. Berdasarkan kualitas, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu yang berarti secara bahasa, yang berarti hadis yang sehat atau tidak cacat. Secara istilah, sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Syarat-syarat hadis sahih: 1. Sanadnya bersambung. 2. Diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit. Dhabit dibagi menjadi 2, yaitu dhabit sodari dan dhabit kitabah. Dhabit sodari yaitu perawi yang hafalannya sempurna, yang kuat, dan bisa diuji kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, dhabit kitabah adalah perawi yang hafalannya kuat dan sempurna, dan juga dibantu dengan catatan yang dimilikinya. Syarat selanjutnya yaitu tidak syadz. Secara maknawi tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Jadi kalau secara maknawi hadis sahih yang ini dengan yang lain itu masih ada pertentangan, berarti itu syadz. Syarat selanjutnya tidak ada ilat atau penyakit. Misal secara lahiriah hadis itu sahih, tetapi setelah diteliti ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang dapat menurunkan kualitas hadis tersebut. Berarti di dalamnya itu masih ada ilatnya. Pembagian hadis sahih ada 2, yaitu yang pertama sahih lidatihi, dan kedua sahih li ghairihi. Sahih lidatihi maksudnya hadis sahih berdasarkan syarat-syarat yang saya sebutkan awal tadi. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi, maksudnya yaitu hadis sahih yang awalnya adalah hadis hasan, namun mempunyai jalur periwayatan lain yang setara atau mungkin lebih kuat darinya. Baik, selanjutnya adalah hadis hasan. Hasan yang secara bahasa yang artinya bagus atau baik, dan secara istilah yang berarti hadis yang bersambung sanadnya dan yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kekuatan hafalannya tidak sesempurna hadis sahih. Dan juga syarat-syarat hadis hasan hampir sama seperti syarat-syaratnya hadis sahih, akan tetapi yang membedakan adalah hanya kedhabitannya. Hadis hasan ini lebih rendah daripada hadis sahih. Selanjutnya adalah pembagian hadis hasan. Pembagian hadis hasan ada 2, yaitu yang pertama hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Maksudnya hasan li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat kriteria hadis hasan. Kalau hasan li ghairihi adalah hadis yang awalnya hadis dhaif, akan tapi mempunyai jalur periwayatan lain yang setara atau lebih kuat darinya, sehingga bisa meningkatkan ke hadis hasan. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Dhaif yang secara bahasa yang artinya lemah, dan secara istilah yang artinya hadis yang tidak memenuhi syarat pada syaratnya hadis sahih dan syaratnya hadis hasan. Kedhaifan suatu hadis dapat dinilai atau diketahui dari sanad dan dapat pula dinilai dari segi matannya. Apabila di dalam sanadnya terdapat orang yang dipandang dhaif oleh sebagian ulama hadis, sedang ulama lainnya menilai sebagai periwayat yang kuat, maka hadis yang demikian dinamakan hadis mudha'af. Hadis dhaif juga memiliki arti, yaitu suatu hadis yang tidak
terdapat ciri-ciri kesohihan dan kehasanan suatu hadis. Karena sahih tidaknya suatu hadis merupakan hasil peninjauan dari sisi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Maka menurut Hasbi As-Siddiqi, secara ringkas hadis dhaif diformulasikan sebagai hadis yang didapati padanya sesuatu yang menyebabkan tertolaknya suatu hadis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam menerangkan dan menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.